Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan membuat CRUD sederhana menggunakan RESTful API di Laravel ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan authorization-nya menggunakan Laravel Sanctum, dan juga untuk register sama loginnya kita menggunakan basic out ya teman-teman. Untuk video ini, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita punya register sama login, yang dimana untuk proses register ini, contohnya teman-teman, ini kita punya authorization-nya menggunakan basic out ya teman-teman ya. Basic out, contohnya di sini kita register menggunakan developer awam. Nah, kita akan register, kita akan login lagi. Nah, untuk loginnya kita juga tetap menggunakan basic out agar untuk API register sama loginnya hanya orang-orang yang telah authorization lah, yang sudah mengetahui authorization-nya untuk melakukan transaksi di proses register sama login API-nya kita. Nah, contohnya ini kita login menggunakan data yang sudah ada, kita send. Nah, sini kita udah punya token untuk Laravel Sanctum, yang dimana nanti kita akan gunakan untuk proses nge-get semua API-nya kita. Contohnya nih, kita di get list dulu nih. Kita get list dulu. Contohnya authorization-nya punya token udah kita ngambil dari sini ya. Contohnya kita belum masukkan ke dalam, kita belum set ke dalam tokennya kita. Nah, ketika kita get list-nya, nah dia unauthenticated 401 ya teman-teman. Nah, kita harus menggunakan Laravel barrier token ini, kita set dulu ke token. Nah, ketika kita get listnya, baru dia berhasil. Nah, untuk get listnya, nah kita udah berhasil untuk get list. Kemudian kita bisa create data, ini kita create, kita send. Nah, ketika kita get, nah ini title create udah berhasil masuk. Dan di sini kita udah proses update. Nah, contohnya kita mau update data yang nggak ada lah gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini book not found with ID bla bla bla. Nah, kita lihat di get list ID hanya ada ID 3 sama 4. Contohnya kita update itu ID 4 contohnya. Ini title update, send. Oke, book update successfully. Kita get listnya, kita cek dengan ID 4. Title update. Oke. Nah, kita udah berhasil create, berhasil update. Kemudian di sini kita delete. Contoh ini kita delete 1, tadi di sini nggak ada ID 1 ya teman-teman. Send. Nah, book not found. Nah, kita coba delete dengan ID 4. Oke, delete successful. Kita get listnya. Oke, ID 4 sudah ke delete ya teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini yang kita bahas di playlist kita untuk pembuatan RESTful API di Laravel. Authorization-nya menggunakan basic out dan Laravel Sanctum. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Sini kita akan buka projectnya kita buka VS Code-nya kita ya teman-teman ya. Untuk install Laravel sekarang sudah lebih jadi gampang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Pertamanya teman-teman boleh langsung install dari sini, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Heart bawaan dari Laravel ya teman-teman. Nah, jadi Heart ini adalah untuk proses instalasi Laravel yang gampang, dan di sini kita juga bisa setup apa aja nih, contohnya PHP-nya, memory size-nya nih. Nah, di sini kita pakai PHP versi berapa, limitnya, portnya berapa, sama sini juga teman-teman bisa install Node.js versionnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini juga. Oke, kita normal aja ya. Kita akan coba pakai yang seperti biasa aja.
karena kita ingin memulainya dari awal ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba instalasi menggunakan Heart. Oke, kita masuk dokumentasi, installnya Laravel installernya kita install. Oke, setelah kita berhasil install Laravel installernya, kita akan coba membuat aplikasinya. Ini teman-teman boleh install, copy ini lagi. Nah, teman-teman boleh install. Contohnya nama app-nya kita buat aja RESTful API. Nah, di sini kita disuruh pilih starter kit kita menggunakan apa. Nah, kebetulan karena kita menggunakan API, kita nggak perlu menggunakan starter kit ya teman-teman. Tapi kecuali teman-teman ingin masuk ke bagian front end-nya, ya mungkin teman-teman boleh pilih antara Breeze atau Jetstream gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau menggunakan apa nih framework untuk testingnya. Teman-teman boleh pilih PES atau PHP Unit itu teman-teman. Nah, di sini kita coba nomor 1 aja pakai PHP Unit. No, kita nggak pakai kit dulu. Oke, dan di sini kita disuruh milih kita mau pakai database-nya apa. Dan di sini kita akan pakai MySQL ya teman-teman ya. Jadi kita pilih aja MySQL. Yes. Oke, di sini gagal karena kita belum aktifin, kita belum running untuk SAMPP-nya kita ya teman-teman ya. Jadi gagal. Oke, sini kita udah berhasil. Ini kita running dulu untuk SAMPP-nya kita. Oke, berhasil. Kita buka PHP MyAdmin-nya, kita buka. Oke, ini udah berhasil kita buka. Nah, kita lanjut. Ini kita buka dulu foldernya kita di RESTful API. Nah, ini udah selesai. Nah, kita lihat env-nya. Nah, ini database-nya udah ya teman-teman ya. Nah, database-nya di sini kita ganti aja file RESTful API. Nah, seperti ini. File RESTful API. Kita nggak perlu buat database di sini ya teman-teman. Kita langsung running aja. Terminalnya PHP artisan migrate. Nah, jadi dia langsung disuruh nih apa database RESTful API. Oh, wait. Ini kita cancel dulu. Ini kita belum save ya, teman-teman ya. Jadi dia bacanya masih RESTful API, belum ini. Oke, kita save dulu. Ini kita save dulu. Oke, nah kita running lagi. Oke. Database Laravel RESTful API nggak eksis katanya di MySQL. Mau di create. Kita yes. Oke. Nah, di sini kita udah punya default database-nya kita, yaitu user, catch, sama job.
kalau kita lihat di sini masih kosong ya teman-teman ya. Kita refresh. Nah, di sini udah ada Laravel RESTful API. Nah, di sini udah ada default untuk penggunaan user. Tuh, dia ada seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk proses instalasi dan setup untuk project yang kita. Nah, karena kita udah berhasil. Nah, di sini kita running project yang kita. Nah, sekarang untuk proses running database-nya, untuk proses running Laravel itu biasanya kan menggunakan ini ya teman-teman ya. PHP Artisan Serve. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman biasanya kalau kita menggunakan Laravel sebagai front end, kita akan install banyak library ya teman-teman, seperti npm rundev, kemudian reverb, kemudian fight ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup jalankan ini aja, Composer rundev. Nah, dengan menjalankan Composer rundev ini teman-teman sudah menjalankan beberapa terminal yang harus dijalani. Jadi nggak buka 1, 2, 3 dan lebih dari satu terminal gitu teman-teman. Nah, karena kita fokusnya di API, jadi kita hanya cukup running Artisan Serve aja untuk mengakses ini teman-teman. Kita akan coba buka dulu sini. Nah, oke, udah berhasil ya. Kita udah berhasil akses untuk data untuk projecting kita udah berhasil install. Nah, kita coba buka Postman. Kita buka Postman-nya kita. Oke, di sini kita akan buat satu collection, namanya kita buat aja namanya ini RESTful API Laravel. Laravel 11. Oke, nah di dalam ini kita akan buat satu folder lagi namanya authorization. Sendiri sini kita buat request, yaitu kita metodenya post. Nah, di sini kita buat environment-nya ya teman-teman ya. Nah, kita buat environment-nya, nama environment kita buat saja Laravel lokal. Oke, kita seperti biasa kita buat variabelnya URL, defaultnya kita kasih ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan basic out ya teman-teman ya. Nah, jadi kita butuh ini username sama password itu. Nah, username-nya apa? Nah, username-nya kita buat aja, teman-teman bebas mau menggunakan apa. Ini saya akan buat developer awam, sama passwordnya admin 123 seperti ini teman-teman. Nah, kita save. Kemudian di request ini kita ganti ke Laravel lokal. Kemudian di sini kita buat satu function, yaitu untuk login ya teman-teman ya. Kita ambil dari base URL /API. Nah, di sini kita kasih versionnya ya teman-teman ya. Nanti bentuk endpointnya kita seperti ini. Kita kasih register seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk authorization-nya nanti kita buat menggunakan basic out. Nah, untuk sementara kita buat seperti ini dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita send ini belum bisa karena kalau kita preview, nah not found. Nah, jadi
API ini belum ditemukan gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat satu route lagi, yaitu route API. Nah, untuk pembuatan route API, kita buka command terminal satu lagi. Ini untuk proses install API-nya. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Untuk by default di Laravel 11 itu kan route-nya hanya ada dua ya. Dia konsol sama web. Nah, untuk API dia belum ada. Nah, jika kita mau install root API, itu di Laravel sendiri udah disediakan teman-teman. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Itu ini Laravel API backend. Nah, cara installnya seperti apa? Installnya file API backend. Nah, di sini kita menggunakan Laravel Sanctum aja ya teman-teman ya untuk proses tokennya gitu. Nanti kita menggunakan barrier token menggunakan Laravel Sanctum. Nah, di sini installnya kayak seperti apa? Nah, nih kita cukup running ini aja, php artisan install API, kita copy, nah, kita paste, kita install. Nah, by default dia langsung install Laravel Sanctumnya. Oke. Nah, di sini nih database migration publish. Yes. Kita yes kan, kita running. Nah, di sini kita udah berhasil. Di sini ada table baru namanya create personal access token. Nah, di sini tuh apa? Personal access token yang akan digunakan kita untuk ketika kita menggunakan API kita. Ini seperti middleware lah, teman-teman. Nah, teman-teman boleh cek di sini udah ada root API. Kalau kita lihat di sini ada ketika get user, dia udah menggunakan out sanctum seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita buat root baru aja. Kita route, kemudian route-nya kita group. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman lihat aja di dokumentasinya. Nah, di sini route group seperti ini. Dia pakai middleware seperti ini atau tanpa middleware juga bisa sih. Nah, ini ada prefixnya. Nah, kita pakai ini dulu ya teman-teman ya, prefix, karena nanti kita akan menggunakan versi 1, 2 seperti itu. Prefix ini kan by default API ya. Jadi kita kasih versi 1. Ini versi 1. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya ini admin user seperti ini untuk URL-nya gitu teman-teman. Atau teman-teman boleh menggunakan ini naming. Nah, menggunakan root name-nya. Tapi karena kita menggunakan API, jadi kita menggunakan prefix saja. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita versi 1, di sini kita kasih tadi API-nya kita apa? Register ya teman-teman ya. Ini register seperti ini. Nah, kalau kita coba di sini kita return aja langsung. Return response. Nah, JSON responnya 200 teman-teman. 200 berarti sukses. Nah, responnya apa? Kita coba aja message-nya sukses. Simple aja dulu ya teman-teman ya. Nah, kita coba get. Oh, metode post. Oh, metodenya post ya. Kita get di sini. Post. Kita send lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat ini udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah berhasil sambungin
endpointnya kita ke dalam rootnya kita. Nah, sekarang kita akan membuat controller untuk proses register ya teman-teman. Oke, di sini kita buat controller baru. Controller. Nah, kita simpan di dalam folder API namanya out controller. Nah, oke. Nah, dia sekarang kalau kita lihat dia ada di app http control API. Nah, ini ada out control. Nah, di sini. Nah, jadi nanti untuk proses out controllernya ada di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk registernya kita ganti, kita arahkan ke out controller. Oke, di sini. Ini kita hapus. Ini. Nah, di sini kita panggil out controller class register. Ini jangan lupa kita impor. Oke, udah kita impor di atas, jangan lupa di save ya teman-teman ya. Nah, di sini ada class register. Nah, kita akan buka out controller. Kita buat function baru. Oke, di sini kita buat public function register. Nah, di sini kita akan coba return lagi, return respon, tambahkan respon. Terus kita salah response. Hapus saja. Oke, seperti ini. Kita coba cek lagi, akses lagi. Oke, udah berhasil ya. Sukses dari controller. Kita tes. Oke. Berhasil, kodenya 200, oke.